Hai, bertemu lagi dalam Matika Zone, cara mudah untuk belajar matematika. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rotasi atau perputaran. Nah, rotasi ini masih termasuk ke dalam transformasi geometri. Nah, rotasi ini dia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan pusatnya, yaitu pusat 0,0 dan pusat A, B. Nah, untuk pusat 0,0 apabila ada suatu titik A, X, Y, dia dirotasikan dengan pusat 0 dan sudut putar theta, maka A aksennya atau bayangannya adalah X aksen, Y aksen. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan matriks berikut. X aksen, Y aksen sama dengan cos theta, min sin theta, cos theta dikalikan X, Y. Nah, karena di sini ada cos dan sin, maka kalian perlu mengingat materi trigonometri, khususnya pada sudut-sudut istimewa. Nah, yang kedua adalah rotasi dengan pusat A, B. Nah, maka jika ada suatu titik B, X, Y, dia dirotasikan dengan titik pusat A, B dan sudut putarnya theta, maka B aksennya, X aksen, Y aksen bisa didapatkan dengan cara cos theta min sin theta cos theta dikalikan X min A, Y min B ditambah AB. Nah, itu tadi dua matriks yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan rotasi tersebut. Nah, perlu kalian ingat bahwa jika ada keterangan sudutnya itu berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia merupakan sudut positif. Nah, apabila dia searah dengan jarum jam, maka sudutnya merupakan sudut negatif. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik A 5,2 oleh rotasi pada pusat 0,0 dan sudut rotasi 90 derajat searah dengan jarum jam. Oke, kita tulis dulu. A 5,2 dia dirotasikan oleh pusat 0,0 dan sudutnya 90 derajat searah dengan jarum jam. Nah, kalau tadi searah dengan jarum jam berarti dia kan sudut negatif. Maka di sini kita tulis min 90 derajat karena dia merupakan sudut negatif. Nah, maka ini nanti yang akan kita cari A aksennya. Nah, setelah itu karena ini pusatnya 0,0, maka yang kita gunakan nanti matriks yang atas ini. Langsung saja kita tulis X aksen Y aksen sama dengan cos theta, berarti tetanya kan ini min 90 derajat, kita tulis min 90 derajat, kemudian sin min 90 derajat, kemudian min sin min 90 derajat, kemudian ada cos min 90 derajat. Nah, dikalikan dengan XY. XY-nya adalah titik koordinatnya, yaitu 5,2. Nah, kita tulis ini. Nah, setelah itu kita ubah dulu. Ingat, sudut negatif. Sudut negatif itu kalau dia sin negatif theta, maka dia bisa diubah menjadi min sin theta. Kemudian kalau dia cos negatif theta, maka dia menjadi cos theta. Sehingga di sini bisa kita ubah menjadi cos negatif theta. Kalau cos negatif theta, maka menjadi cos theta. Berarti di sini menjadi cos 90 derajat, karena ini theta, negatifnya hilang. Maka cos 90 derajat sin negatif 90. Sin negatif theta menjadi min sin theta, berarti negatifnya ke depan menjadi min sin 90 derajat. Kemudian lanjut min sin min 90. Maka kan menjadi tadi negatif sin ya, berarti negatif kali negatif kan positif, sehingga sisanya sin 90 derajat. Dan yang terakhir adalah cos min 90 derajat, maka menjadi cos 90 derajat.
Nah, ini tetap 52. Kita tulis dulu. Nah, selanjutnya kita cari nilai dari setiap sudut-sudut berikut. Ini cos 90. Dia berarti di sini ada 0. Kemudian sin 90 dia 1. Min sin 90 tadi sin 91, ini ada negatif berarti negatif 1. Cos 90 adalah 0. Nah, maka dikalikan dengan 52. Nah, sehingga bisa kita dapatkan 0 kali 5 berarti 0, ditambah 1 kali 2 berarti 2. Kemudian min 1 kali 5 berarti negatif 5, 0 kali 2 berarti 0. Nah, maka hasilnya adalah 2 min 5. Sehingga bayangannya bisa kita tulis di sini adalah 2, min 5. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Tentukan bayangan titik B min 4,3 oleh rotasi pada pusat P 1,2 dan sudut rotasi 270. Nah, kita tahu pusatnya ini kan P 1,2, sehingga yang kita gunakan adalah rotasi dengan pusat A, B. Nantinya matriks yang kita gunakan adalah yang bawah ini. Nah, kemudian di sini ada keterangan sudut rotasi 270 derajat. Tidak ada keterangan berlawanan ataupun searah. Jadi kita gunakan sudutnya ini positif. Jadi langsung kita pakai sudutnya 270 derajat. Nah, sekarang kita tulis dulu. Di sini berarti ada ada titik B. Titiknya tadi min 4,3. Dirotasikan terhadap pusatnya 1,2 dan rotasinya sudutnya 270 derajat. Nah, maka nanti kita akan menentukan B aksen. Nah, kita gunakan matriks yang bawah ini. Maka bisa kita tulis X aksen Y aksen sama dengan ada cos 270, kemudian ada sin 270, kemudian min sin 270, lalu cos 270 dikalikan X min A. X-nya adalah titik asalnya dan AB-nya ini adalah titik pusatnya. Berarti X-nya kita ambil min 4. Kemudian A-nya adalah 1, berarti dikurangi 1. Lalu Y-nya adalah 3, kita tulis dikurangi B. Dikurangi B-nya adalah 2. Nah, lalu ditambah AB. Ini ditambah AB. AB-nya adalah 1,2, berarti di sini 1 dan 2. Nah, seperti ini. Setelah itu kita cari nilai dari setiap cos 270 dan sin 270. Cos 270 itu berarti dia 0. Kemudian sin 270 adalah negatif 1. Min sin 270. Sin 270 tadi kan min 1. Nah, ini min berarti negatif kali negatif 1 berarti kan 1. Kemudian cos 270 adalah 1. Nah, min 4 dikurangi 1 adalah min 5. Kemudian 3 dikurangi 2 adalah 1. Ditambah 1, 2. Nah, selanjutnya kita kalikan dulu matriks yang ada di depan ini. 0 dikalikan min 5 berarti 0. 1 kali 1 berarti 1. Berarti yang atas 1. Yang bawah min 1 kali min 5 adalah 5. 0 kali 1 berarti 0, berarti 15 ditambah dengan 1, 2. Sama dengan 1 tambah 1, 2, 5 tambah 2 adalah 7. Nah, sehingga bayangan dari min 4,3 jika dirotasikan terhadap pusat 1,2 dan sudut rotasi 270 derajat adalah 2,7. Ini saya tulis di sini 2,7.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh nomor 3. Tentukan bayangan kurva Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7 oleh rotasi pada pusat 2,3 dan sudut rotasi 180 derajat. Nah, di sini kita tulis dulu seperti sebelumnya. Ada Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Dia dirotasikan dengan titik pusatnya 2,3 dan sudutnya 180 derajat. Nah, nanti kita akan menentukan bayangan dari kurva berikut. Nah, agak sedikit berbeda contoh 3 ini. Kalau di contoh 1 dan 2 kita menentukan bayangan suatu titik, namun di contoh 3 ini kita menentukan bayangan suatu kurva. Nah, caranya seperti sebelumnya kita lihat pusatnya terlebih dahulu. Pusatnya dia di 2,3, berarti kita menggunakan matriks dengan pusat A, B. Berarti untuk mengingat matriksnya apa, saya tulis dulu. Saya ingatkan kembali, ada X aksen, Y aksen, sama dengan sini ada cos theta, lalu sin theta, sini min sin theta, kemudian cos theta. Nah, dikalikan X min A, Y min B, ditambah AB. Nah, kita ingat dulu rumus dari rotasi yang berpusat di titik A, B. Nah, lalu kita substitusikan yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah sudutnya dan pusatnya. Maka bisa kita substitusikan. Oh ya, ini X aksen, Y aksen. Sama dengan ada cos, sudutnya berapa? 180. Kita tulis cos 180, sin 180, ada min sin 180, cos 180. Dikalikan, karena ini dia berupa kurva, bukan titik, maka X dan Y-nya ini belum diketahui. Namun yang diketahui adalah titik pusatnya A, B. Berarti ini tetap X dikurangi, A-nya adalah 2, kemudian Y dikurangi, B-nya adalah 3. Ditambah A, B-nya 2, 3. Nah, selanjutnya kita hitung. X aksen, Y aksen sama dengan cos 180 adalah negatif 1. Kemudian sin 180 dia 0. Min sin 180 dia 0. Cos 180 adalah min 1. Dikalikan, kita tulis tetap X min 2, Y min 3, ditambah 2, 3. Nah, selanjutnya kita kalikan matriksnya. Di sini X aksen, Y aksen sama dengan min 1 kali X min 2, berarti kan tandanya menjadi negatif semua ya. Berpindah maksud saya. Min X plus 2, 0 kali ini berarti 0, 0 kali yang atas berarti 0. Ini min 1 kali Y min 3 berarti min Y plus 3 ditambah 2, 3. Nah, setelah ini kemudian kita jumlahkan saja. Sehingga X aksen Y aksen sama dengan min X plus 2 tambah 2, 4. Yang bawah min Y plus 3 tambah 3 berarti 6. Nah, dari sini bisa kita jabarkan menjadi X aksen sama dengan min X plus 4. Dan yang satunya lagi adalah Y aksen sama dengan min Y plus 6. Nah, karena di sini nanti kita akan mensubstitusikan Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7, maka X aksen dan Y aksen ini kita inverskan atau kita ubah menjadi X sama dengan dan Y sama dengan. Nah, sehingga di sini ini kita pindah ke ruas kiri, min X-nya, berarti kan positif, berarti X sama dengan X aksennya pindah ke ruas kanan, berarti min X aksen plus 4. Nah, dan di sini Y aksennya juga kita inverskan, menjadi min Y-nya kita pindah ke kiri, berarti Y sama dengan
Y aksennya ke kanan, berarti min Y aksen plus 6. Nah, selanjutnya ini nanti akan kita substitusikan ke garis tersebut. Nah, saya beri tanda dulu. Nah, ini yang akan kita substitusikan ke dalam garis Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Nah, selanjutnya kita substitusikan. Tadi Y-nya kan sama dengan min Y aksen plus 6. Berarti di sini Y-nya kita ganti dengan min Y aksen plus 6 sama dengan X-nya adalah min X aksen plus 4 dikuadratkan, karena ini kuadrat, dikurangi 4 kali ini X, maka kita ganti lagi min X aksen plus 4 ditambah 7. Nah, seperti ini. Setelah itu kita hitung, ini kita kuadratkan. Ini tetap dulu min Y aksen plus 6 sama dengan, nah kita kuadratkan min X aksen dikuadratkan, berarti X aksen kuadrat, X aksen saya kurung karena masih ada X aksennya. Selanjutnya 2 dikalikan min X aksen dikalikan 4, berarti min 8 X aksen. Selanjutnya 4 dikuadratkan adalah 16, berarti plus 16. Nah, selanjutnya min 4 kali min X aksen berarti plus 4X aksen. Kemudian min 4 kali 4 berarti min 16 ditambah 7. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Di sini min Y aksen plus 6 sama dengan, ini tetap X aksen kuadrat, kemudian ini min 8 X aksen ditambah 4X aksen, berarti kan min 4X aksen. Lalu di sini ada 16 plus 16 dan min 16, ini berarti habis ya. Kemudian sisanya adalah 7, berarti di sini kita tambah 7. Nah, lalu kita pindah ruas ini 6-nya. Hingga min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat min 4X aksen. 6 pindah ruas ke kanan berarti kan negatif, berarti 7 dikurangi 6 adalah 1, berarti ditambah 1. Nah, sehingga bayangannya kita hilangkan aksen-aksennya ini menjadi min Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 1. Atau supaya ini Y-nya menjadi positif, boleh juga ditulis dikalikan dengan negatif 1. Berarti Y sama dengan min X kuadrat plus 4X min 1. Nah, sehingga bayangan dari Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7, ini bisa saya tuliskan Y sama dengan min X kuadrat, kemudian ditambah 4X dikurangi 1. Nah, ini adalah bayangan dari kurva tersebut. Nah, itu tadi penjelasan mengenai rotasi atau perputaran. Nah, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.